Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada malam hari ini, perkenalkan nama saya Resti, saya adalah mama dari adik Eskinsi, saat ini berusia 16 bulan. Kami dari PIK Potas Bali pada malam hari ini akan menyelenggarakan webinar dengan tema Brain Gym untuk meningkatkan konsentrasi dan daya tangkap pada anak dengan Down syndrome. Ini adalah seri kedua dari pertemuan kita yang sebelumnya. Sebelumnya kita berbicara tentang minat dan bakat, bagaimana cara menemukan minat dan bakat pada anak dengan Down syndrome. Kemudian pernah juga apabila ayah dan bunda mengikuti yang sesi pertama, sudah pernah disinggung sedikit tentang brain gym. Gimana sih brain gym ini, bagaimana metode brain gym ini bisa meningkatkan konsentrasi pada anak-anak dengan Down syndrome, seperti itu. Selanjutnya sudah bersama saya Ibu Gita Kristiana SPSI, MPSI, psikolog dan juga founder dari Gria Psikologi Anak Trishanti yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Untuk ayah dan bunda beserta Ananda di rumah, apabila bisa diajak pada webinar pada malam hari ini, diharapkan untuk mengenakan pakaian yang longgar dan nyaman, karena kita pada malam hari ini akan melakukan praktikum di rumah. Kita akan melakukan praktik metode brain gym bersama Ibu kita. Baik, selanjutnya kami perkenankan kepada Ketua Umum Potas Indonesia, Ibu Eliza, sekaligus membuka acara ini dan akan dilanjutkan oleh pembukaan dengan Ibu Amelia Presila selaku Ketua PIK Potas Bali. Kepada Ibu Eliza, monitor apakah sudah mendengar suara saya? Sudah, Mama Kinsi, sudah jelas. Baik, terima kasih Ibu Eliza, kami persilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Gita Kristiana selaku narasumber webinar series PIK Bali pada malam hari ini. Yang kami hormati teman-teman pengurus PIK Bali yang diketuai oleh Ibu Amel beserta teman-teman lainnya, dan juga yang saya hormati dan saya sayangi teman-teman sahabat Potas yang ada di seluruh Indonesia, terutama yang berada di Pulau Dewata, Pulau Bali selaku tuan rumah. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam ajang untuk belajar bersama, mencari ilmu tentang bagaimana mengoptimalkan pengasuhan kepada anak dengan Down syndrome, yaitu anak kita sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join pada malam hari ini. Nah, terus terang saya senang sekali gitu dengan PIK Bali yang terus untuk konsisten mengadakan webinar. Mudah-mudahan memang seterusnya akan konsisten terus seperti ini. Jadi ingat juga bagaimana Potas itu berdiri pada awalnya, bermula dari ibu-ibu pada tahun 2000-an dulu ya, itu yang ketika mereka itu menemani anaknya sedang terapi di Rumah Sakit Harapan kita di Jakarta, itu mereka sangat kesulitan mencari tahu apa itu Down syndrome. Bagaimana sih mengasuh anak dengan Down syndrome? Ketika anaknya ada masalah seperti ini, bagaimana sih penanganannya gitu. Saat itu sangat sedikit sekali informasi tentang Down syndrome. Itulah yang melatar belakangi para founder Potas itu untuk mendirikan Potas, di mana Potas bisa menjadi harapannya gitu ya. Potas bisa menjadi sumber informasi yang lengkap tentang Down syndrome, berbagi informasi, berbagi sharing pengalaman, dan juga bisa menjadi ajang untuk konsultasi. Dan alhamdulillah malam hari ini kita salah satunya tercapai, di mana Potas melalui PIK Bali itu berbagi informasi kepada para orang tua yang memiliki anak dengan Down syndrome, bagaimana sih kita bisa mengoptimalkan tumbuh kembang anak kita dengan berbagai cara, gitu ya. Jadi ini merupakan sebuah kesempatan yang jangan sampai dilewatkan, gitu ya, karena sekali lagi kita sekarang dimanapun kita berada, tanpa kita keluar biaya gitu ya, kita bisa belajar langsung dari ahlinya gitu. Jadi teman-teman, kepada teman-teman semuanya, para sahabat Potas itu manfaatkan ajang-ajang seperti ini untuk mencari ilmu seluas-luasnya gitu ya. Kemudian juga bisa memberikan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin mengalami kesulitan saat bagaimana kita mendampingi anak kita tumbuh kembangnya seperti itu.
Jadi terima kasih juga kepada teman-teman PIK Bali yang berusaha untuk terus menyediakan webinar-webinar sebagai makanan bergizi buat kami para orang tua ya, sehingga kami bisa menjadi lebih berdaya sebagai orang tua yang memiliki anak dengan Down syndrome. Terlebih lagi khususnya kita bersyukur nih bahwa Potats khususnya PIK Bali itu punya narasumber yang sangat kredibel, Ibu Gita Kristiana gitu ya, yang yang pastinya sudah sangat menguasai, dan juga yang istimewanya adalah karena Bu Gita adalah bagian dari keluarga besar Potats gitu ya. Nah, ini suatu keistimewaan yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya gitu ya. Kita serap ilmunya, apalagi saya yakin Bu Gita karena merupakan bagian dari Potats sendiri, tentu saja tidak akan sungkan-sungkan untuk membagikan ilmunya kepada kita. Jadi ini sebuah keuntungan bagi kita para orang tua hari ini bisa hadir untuk menikmati webinar yang diselenggarakan oleh PIK Potats Bali gitu. Nah, dari kami pusat tentu saja sangat mengapresiasi setiap kegiatan setiap PIK ya yang berusaha untuk memberdayakan para orang tua, sebagaimana tujuan dari Potats adalah untuk memberdayakan para orang tua yang memiliki anak dengan Down syndrome. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman PIK Bali, terima kasih kepada Ibu Gita Kristiana yang sudah bersedia untuk membagikan ilmunya pada hari ini. Insya Allah ilmunya sangat bermanfaat buat kita. Sekaligus sambutan ini membuka acara webinar dari PIK Series Bali. Semangat para orang tua ketika kita menjadi lebih berdaya, kaya dengan berbagai pengetahuan tentang pengasuhan anak-anak kita, maka insya Allah anak kita pun akan memiliki masa depan yang lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat melaksanakan webinar. Dan mohon maaf karena sesuatu hal maka tidak bisa ikut join sampai selesai nih Bu Gita, saya mohon maaf. Nanti mudah-mudahan rekamannya bisa dinikmati oleh kita semuanya. Terima kasih sekali lagi, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eliza selaku Ketua Umum Potats Indonesia. Selanjutnya adalah sambutan beserta pembukaan dari Ibu Amelia Presila selaku Ketua dari PIK Potats Bali. Kepada Ibu Amelia kami persilahkan. Baik, selamat malam. Terima kasih Mama Kinsi. Selamat malam saya ucapkan kepada seluruh sahabat Potats Indonesia, yang terhormat Ibu Elisa selaku Ketua Umum Potats dan Ibu Gita yang sudah mau meluangkan waktu untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Senang sekali kami dari PIK Bali mendapat kesempatan lagi untuk memfasilitasi semua teman-teman untuk terus mengupdate edukasi kita tentang membersamai tumbuh kembang anak Down syndrome kami. Saya sangat setuju ya dengan yang dikatakan Ibu Elisa. Bagaimanapun mungkin ini sebagai poin positif mungkin ya dari pandemi ini, di mana kita dituntut untuk tetap berkreatif dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Karena sebelum pandemi saya kayak kurang tahu gitu ya webinar macam kayak gini gitu. Biasanya kalau kita mau seminar harus datang ke tempatnya, harus bayar tiket masuk gitu kan. Sekarang kita kayak bersyukur banget karena semua bisa difasilitasi dan gratis. Oleh karena itu kita sebagai pengurus di PIK semakin semangat nih, karena untuk mengedukasi ibu-ibu semua, para orang tua di seluruh Indonesia, tidak harus gayanya seperti yang dulu lagi, tapi bisa diupdate seperti yang sekarang, mengikuti webinar-webinar yang bisa kita lakukan setiap bulannya yang menjadi program bulanan kita. Lalu saya harapkan untuk para orang tua bisa mengambil semua informasi dan edukasi yang diberikan oleh Ibu Gita, karena malam hari ini tidak hanya teori, tapi Ibu Gita juga akan menampilkan praktiknya. Oleh karena itu, para sahabat Potats Indonesia yang sudah bergabung diharapkan bisa mengikuti dan menggunakan pakaian yang nyaman agar bisa mengikuti gerakan-gerakannya. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mama Kinsi. Baik, terima kasih Mama Jordan. Baik, tidak menunggu waktu lama, kita akan langsung memasuki acara inti pada malam hari ini, yaitu webinar tentang metode Brain Gym guna meningkatkan konsentrasi dan daya tangkap saat belajar bagi anak-anak dengan Down syndrome. Sudah beberapa kali disebutkan tadi bahwa narasumber kita pada malam hari ini itu adalah seorang ibu dari anak dengan Down syndrome.
Jadi harapannya kita bisa saling support, kita bisa saling belajar sama-sama bagaimana cara meningkatkan daya tangkap untuk anak-anak kita pada saat mereka belajar. Kepada Ibu Gita, apakah sudah siap untuk memberikan pemaparannya? Ya, siap. Oke, Kayak apa siap. aja ya? Kayak Oke. siap gerak gitu ya. Terima Harus semangat ya, kasih. Harus semangat ya. Ini di Harus Bali udah semangat. jam 8 gitu ya, Bu Elisa gitu. Yang layaknya emak-emak lainnya jam 8, jam 9 tuh matanya sudah agak sayu gitu ya. Jadi tapi tetap semangat untuk bisa berbagi gitu ya. Selamat malam untuk Ibu Elisa. Kita tidak pernah bertemu ya Bu ya, selain di layar seperti ini gitu. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada Peak Potats Bali untuk terus bisa eksis gitu ya. Kami juga masih berproses ya untuk bisa menjadi komunitas yang lebih baik dari hari ke hari, dan kali ini ditangani oleh Mama Jordan gitu ya. Saya lihat Potatsnya akan semakin lebih ini ya, lebih aktif dan kreatif gitu ya. Selamat malam juga untuk Mama Kinsey, Mama Jordan selaku Ketua Potats ya. Saya senang sekali bisa diundang lagi supaya kita bisa berbagi ilmu ya. Mama-mama bukan karena saya pintar, bukan karena saya ini, tidak, tapi saya mungkin sedikit belajar gitu tentang brain gym tahun berapa ya? 2000, saya lupa, 2010 kalau nggak salah sebenarnya saya belajar ini, atau 2000 berapa saya lupa deh. Ini saya mendalami ini 24 jam gitu ya, brain gym ini. Memang banyak sekali kalau kita bilang brain gym itu apa sih gitu ya. Atau misalkan apakah hanya permainan yang jari seperti itu gitu ya. Kadang kan kita punya game-game tertentu di YouTube gitu ya. Atau apakah gerakannya seperti apa, dan itu fungsinya apa, manfaatnya apa, akan kita bahas tuntas malam ini. Tapi sebelumnya, mama-mama sediakan air putih dulu ya. Kalau yang belum ada, monggo silahkan diambil dulu air putihnya. Karena kalau kita mau praktek harus minum air putih. Karena kita mengaktifkan electricity dalam tubuh kita. Jadi tidak boleh ketinggalan minum. Jadi kalau saya jadi pembicara pun saya tidak sungkan untuk saya minum gitu. Karena air itu menjadi bagian dari 80% elemen tubuh kita. Jadi kalau udah kita kurang, ya udah siap-siap konslet aja gitu ya. Ya, oke. Ya, tanpa berlama-lama lagi, saya akan buka satu pertanyaan dulu ya, mungkin Mama Kinsey supaya lebih hidup di awal sesi ini. Ada yang tahu nggak brain gym itu apa? Makanan apa, cemilan apa, atau minuman apa gitu? Enak apa enggaknya gitu? Yo, ada yang mau sharing kah? Silakan Mama Kinsey, mau dipilih, mau di spotlight atau bagaimana? Saya mau tanya, apakah brain gym itu, seberapa besar mama-mama tahu tentang brain gym itu? Ini ada dua nih Bu Gita yang langsung Oke, jawab. Ada Bunda Uci sama Bunda Kartika Wijayanti. Tapi jawabannya sama nih. Beliau menjawab bahwa brain gym itu adalah senam otak. Betul nggak ini Bu Gita? Iya, oke, betul, senam otak. Terus pertanyaan saya selanjutnya, pernah nggak ikut latihan senam otak? Atau anak-anak pernah nggak diajarin senam otak atau brain gym ini? Biar kita sharing ya, kita sama-sama tahu nih, apa sih senam otak itu? Pernah nggak mengikuti? Oh, pernah. Bu Kartika ya, oke, pernah. Oke, ada lagi? Belum pernah. Ya, oke. Nah, kalau kita mau kenalan sama brain gym, saya akan berikan teori tidak terlalu banyak, nanti kita akan praktek ya. Jadi nanti harus ngajarin anak-anak di rumah. Ya, saya izin share screen ya, Mama Kinsey. Boleh Ibu Gita, silahkan. Oke, kita mulai ya. Mama-mama sudah siap? Nah, ini dia. Hari ini kita mau belajar tentang brain gym. Ya, metode brain gym guna meningkatkan konsentrasi dan daya tangkap. Kenapa saya spotlight konsentrasi dan daya tangkap? Karena selama saya melakukan ini, ya baik di biro klinik saya, anak-anak yang terapi di tempat saya selalu tidak pernah ketinggalan brain gym, termasuk anak-anak saya. Kenapa? Ini powerful. Jadi saya cerita gini tuh nggak cuma saya belajar teori, tapi prakteknya juga iya. Kenapa? Karena memang brain gym ini adalah gerakan untuk masuk belajar, pintu masuk belajar. Jadi kalau memberikan brain gym kepada anak-anak, ini dilakukan di awal, bukan di akhir. Karena ini adalah pintu pembuka untuk bisa anak-anak belajar itu dengan mudah. Menangkap sesuatu dengan tik kita, dan dia mampu berkonsentrasi.
Gerakannya cuma 4 atau 5 pace ya, ada gerakan ini gerakan utamanya. Tapi nanti nanti Mama Jordan kita bisa mengadakan lagi khusus untuk bagaimana anak bisa berkomunikasi, bagaimana anak bisa lebih tenang, bagaimana anak bisa menulis. Itu ada gerakan khususnya lagi, jadi beda. Kali ini hanya gerakan paket awalnya gitu ya. Hanya gerakan yang memang bisa diberikan pada saat kita memberikan materi belajar pada anak-anak ya, namanya gerakan PACE. Oke. Next ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara gitu ya, saya mungkin bukan expertnya sih brain gym ya, karena ini memang saya juga masih belajar. Sebenarnya brain gym itu memang banyak ya, banyak mengaktifkan jaringan-jaringan syaraf ya. Jadi memang di sini oleh karena itu memang ada saran bahwa ini harus dilakukan dengan gerakan minum air putih dulu. Karena syaraf-syaraf kita gelombang listrik itu mau diaktifkan. Dan ada gerakan yang namanya saklar otak itu tidak boleh diberikan kepada anak-anak yang punya riwayat mengalami kejang. Ya, artinya apa? Berarti kalau kita connect ke sini, artinya langsung nyambung ke pusat otak, dan itu kalau untuk anak-anak kejang, dia akan memicu kejangnya semakin cepat. Atau yang dulunya sudah tidak ada, kemudian muncul kembali karena gerakan ini. Terus maknanya apa? Berarti gerakan ini sangat powerful. Ya, karena langsung mengaktifkan keseluruhan otak secara sinergis jika itu dilakukan dengan tepat. Tujuannya banyak banget karena gerakannya itu sangat amat banyak. Bisa untuk baca, nulis ya, berkomunikasi atau berbahasa, bahkan berhitung, kemampuan untuk memperhatikan dan konsentrasi. Terus kapan dilakukan? Bisa dilakukan sejak lahir. Terus gimana caranya? Ya orang tua atau pengasuh yang menstimulasi anak untuk bergerak sesuai dengan gerakan brain gym-nya. Terus dilakukan apakah harus berdiri? Enggak juga. Bagi anak-anak klien saya yang baru atau masih kecil gitu ya, masih anak-anak kicik, itu kita lakukan dalam posisi duduk. Duduk berhadapan-hadapan dengan terapis, lalu kita membantu dia untuk bisa membantu beberapa gerakan brain gym yang dia belum bisa lakukan secara mandiri. Jadi bisa duduk ataupun berdiri, ya. Oke. Nah, sekarang brain gym. Kenapa sih harus brain gym? Nah, ini dia kita sering bahas nih. Anak-anak sekarang tuh banyak banget main game, main laptop, main gadget, ya. Itu akan membuat anak-anak menjadi tidak bisa konsentrasi maksimal. Seperti saya sering jelaskan bahwa otot mata anak dipaksa untuk bergerak cepat ketika mereka menonton suatu tayangan yang memang speed-nya itu tinggi, high speed ya di gadget tuh ya. Sehingga ini membuat integrasi otak ini pada anak mengalami gangguan. Dulu memang tidak ada anak-anak yang gangguan konsentrasi sebanyak sekarang ya. Kemampuan berpikir juga banyak yang mengalami gangguan, banyak mengalami kendala di akhir-akhir tahun-tahun ini gitu. Kenapa? Karena gadget diberikan secara dini, usia jebrol lahir 1 bulan didengarkan musik melalui gadget gitu ya. Berharap anaknya ini happy. Sehingga memang brain gym itu sangat perlu diberikan. Mau anak reguler special need boleh saja. Kemudian penyebab juga yang melemahnya mekanisme integrasi otak, memang anak-anak sekarang ada trauma fisik dan emosional. Karena kita tahu bahwa banyak sekali orang-orang yang sekarang stres ya. Berapa banyak remaja yang bunuh diri, berapa banyak anak-anak SD sudah ingin saling membunuh orang tuanya gitu. Berapa banyak anak SD yang sudah pengen minggat dari rumah. Tuh klien saya begitu semua ya, saya pusing. Anak SD kok minggat dari rumah kelas 2 SD. Saya 2 SD tuh masih mainan ya. Kepikiran minggat dari rumah tuh enggak gitu. Jadi memang ada trauma fisik dan emosional yang anak-anak miliki di zaman sekarang ini ya. Kemudian ada kekurangan cairan atau makanan bergizi. Nah, banyak anak yang lupa atau bahkan orang tua sendiri tidak memiliki pola hidup yang sehat di mana mereka bisa mengkonsumsi air putih dengan takaran yang tepat. Ya. Dan makanan bergizi. Juga berapa banyak ibu-ibu sekarang yang menjadi wanita karir dan mereka melupakan kodratnya. Sehingga anak makan seadanya. Apalagi ada aplikasi yang pemesanan makanan secara online.
tinggal pakai jari, diisi GoPay, selesai. Ya, kalau dulu sulit. Jadi kita mau nggak mau ya udahlah goreng telur ya udahlah gitu ngerebus sayur apa. Kalau sekarang cuma dengan jari semua bisa. Mau junk food, mau kaki lima, mau es dawet, apa aja. Kok jadi ngomongin makanan ya Mama Kinsi ya? Ya udah makan belum sih gitu ya? Jadi kita bisa tahu bahwa anak-anak itu sekarang punya pola hidup yang kurang sehat menurut saya karena instannya ya. Kemudian polusi lingkungan ini nggak usah disangka lagi ya mama-mama, memang kita hidup di dunia dengan bumi semakin tua sehingga polusi ini juga memberikan efek-efek di mana makanan-makanan kita tuh sudah tidak menjadi orisinil lagi. Ya, yang membuat kesehatan kita juga tidak sefit orang-orang zaman bahla, zaman dulu gitu ya. Kemudian duduk berlebihan, inilah yang anak-anak zaman sekarang ya, dia suka nonton. Ibu Gita, mohon maaf, termute. Nah, tadi sampai mana duduk berlebihan ya? Duduk berlebihan itu anak-anak cenderung sering bermain gadget, bermain game, itu kan sampai ada kursi game ya. Sampai saya bilang, aduh luar biasa. Zaman sekarang kursi game aja khusus harganya jutaan rupiah. Gimana anak-anak gak betah makan di kursi game. Kalau bisa tuh klien saya tidak mau pipis, tidak mau pupuk. Gitu. Kenapa ya? Karena keasikan orang kursinya enak gitu ya. Memang didesain khusus gamer. Jadi ya itulah zaman sekarang. Sehingga brain gym itu bisa dikatakan ini menu yang memang harus diberikan kepada anak-anak ya. Nah, ini adalah karakteristik dari brain gym. Ada 3 nih mama-mama atau parents ya. Brain gym adalah pintu masuk belajar. Jadi diberikan sebelum belajar. Ya, dan kemudian memang butuh konsentrasi melakukan ini karena kita tidak bisa sembarangan. Oh ya udahlah yang penting gerak kiri kanan oke, udah yang penting itu tidak. Ada gerakan-gerakan tertentu yang memang kita harus fokus mengerjakan agar tepat gerakannya. Jadi tidak bisa sembarangan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah trust the process. Kita harus percaya bahwa brain gym itu sangat banyak manfaatnya. Jadi melakukannya itu dengan sepenuh hati, dengan totalitas. Ketika kita harus begini, ketika kita harus tambahannya titik positif gitu ya, ataukah kita harus gerakan silang, itu dengan sepenuh hati kita mempercayai bahwa gerakan itu sangat powerful. Karena pada saat saya training, itu betul-betul trainer saya itu Bunda Lucy itu langsung praktek, coba siapa yang pikun di sini, misalnya gitu ya, siapa yang sering lupa. Nah, sekarang sebelum brain gym, mereka mengumpulkan alat tulis. Dari spidol, dari penghapus, dari tip X, dari kunci mobil, dikumpulkan semua. Lalu satu peserta diminta yang suka pelupa ya. Yuk, sekarang kalian satu peserta ini dipanggil, yuk sekarang saya punya barang-barang ini, kamu lihat, saya akan bagikan spidol ini ke orang A, tip X ini ke orang B, kemudian penggaris ini ke orang C. Dah, sekarang disembunyikan. Kamu ingat, saya bilang tip X, kamu cari di orang mana? Orang yang A, B, atau C. Saya mencari ballpoint, orang yang mana kamu bisa tanyakan apakah dia punya benda tersebut atau tidak. Sebelum brain gym dan sesudah brain gym itu hasilnya beda banget. Jadi saya semakin percaya gitu loh bahwa luar biasa gitu brain gym ini. Bahkan saya sampai sekarang pun masih melakukannya untuk diri saya sendiri. Dan yang terakhir adalah energy follow intention. Gerakan interaktif dapat memaksimalkan. Jadi kalau anak itu sudah mulai mandiri melakukan brain gym, maka seorang terapis, seorang guru ataupun orang tua sama-sama melakukan depan-depanan. Ya, jadi kalau anaknya di depan, orang tuanya di sebelahnya gitu. Jadi itu yang membuat tik-tak energi itu kumpul di sana. Jadi semakin double energi, double power. Gitu ya. Oke. Sekarang, nah, lalu apa nih? Gitu. Lalu apa ini? Sekarang kita mau bicara gerakannya apa aja gitu. Ini adalah paket awal ya. Saya mengatakan paket awal ya, parents atau mama-mama. Di sini ada gerakan PACE, kita bilang PACE gitu ya.
Memang PACE itu tapi kita melakukannya dari belakang, ECAP ya. Energetik ya, ECAP itu kita mulai bahas yang pertama adalah sebentar. Oke. Memang PACE ini adalah gerakan yang memang kelihatannya simple tapi ini sudah mewakili semua. Tujuannya nanti kita bahas banyak banget gitu ya. Yang pertama adalah memang kita mengaktifkan semua yang ada di tubuh kita yaitu gelombang listrik ya. Apa saja itu? Yaitu air putih ya. Air putih maksudnya apa ya? Kita minum air putih. 1 botol Bu Gita tidak. 1 gelas itu lebih baik. Kalau tidak pun yang penting ada cairan itu bisa masuk ke dalam kerongkongan kita. Jadi jangan biarkan kosong. 1 gelas akan lebih bagus ya. Kemudian energetik, nanti ada gerakannya. Ini memicu semangat untuk belajar gitu ya. Clear itu menjadi jelas. Jelas itu daya tangkapnya. Dia semakin menangkap informasi semakin banyak. Positif ya, tentunya kalau kita belajar, kita pikirannya positif, kita akan lebih tenang dan masuk kan. Semua sugesti, semua informasi itu kalau kita tenang, semua itu masuk dengan baik. Makanya kalau kita mau hipnoterapi anak atau hipnoparenting, membuat anak kalem itu sangat bagus supaya sugesti-sugesti kita bisa dimasukkan dengan mudah. Dengan dibalurkan minyak atau dengar musik relaksasi, sehingga gerakan positif ini juga bisa membantu anak-anak untuk bisa belajar lebih cepat. Ya, oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk energetik ya, energetik ini adalah semangat gitu ya. Maka kita akan mencoba untuk minum secara perlahan. Jadi minumnya dalam kondisi duduk, kemudian minumnya tidak gluk-gluk gitu enggak, tapi perlahan, glek gitu ya. Kita mengisi 70-80% cairan tubuh. Kenapa? Karena itu adalah medium penghantar. Ya, dan ini mampu memberi suplai elektrolit. Seperti kalau kita diare kan harus minum air. Itu elektrolit yang membawa potensi listrik ke seluruh jaringan sel. Ya, supaya diharapkan ketika pertukaran listrik ini terjadi, jaringan saraf-saraf baru kita terkoneksi dengan baik. Ya, jadi kita mudah untuk belajar atau otak kita berfungsi dengan baik. Ya, itu minum air putih. Terus yang kedua adalah saklar otak. Saklar otak ini nanti ada gerakannya ya. Kita bisa clear, kita bisa jernih. Kenapa? Di sini adalah gerakan yang langsung menyentuh gitu tombol otaknya gitu. Kalau kita di belakang saya ini ada tombol ya, tombol lampu ya. Ya seperti itu, klik dinyalakan. Baru saklar otaknya langsung masuk ke batang otak utama dan itu langsung bisa mengklikkan tugas atau fungsi otak yang utama ya. Jadi di sini memang kaitannya ada titik-titik refleks biolistrik untuk mata. Karena sebenarnya kalau dilakukan lengkap gerakan saklar otak ini ada eye tracking mata kiri ke kanan seperti ini. Nah, kita sambil gini terus matanya kita jalan. Tapi buat anak-anak yang belum bisa nggak masalah. Kita cukup tanpa melakukan tracking mata dari kiri dan kanan ya. Cukup hanya menyentuh bagian U ini di bawah tulang selangka dan bagian pusar kita. Tujuannya apa saklar otak? Keseimbangan. Mini untuk menyeberangi garis tengah otak. Garis tengah tuh ini nih, parents nih. Jadi garis tengah itu ini, kemudian kita diminta untuk eye tracking. Jadi eye tracking itu bergerak dari sisi kiri ke kanan. Jadi menyeberangi garis tengah. Garis tengah tuh hanya sini. Kalau kita itu menyeberangi kiri kanan, berarti dari kiri ke kanan. Untuk apa? Untuk belajar membaca. Membaca kan nggak mungkin dari sini sampai ke hidung saja, benar nggak? Kalau kita membaca berarti dari ujung kiri ke ujung kanan. Ya, ini adalah gerakan yang baik untuk membaca dan menulis juga, menyiapkan anak-anak ya untuk menyeberangi garis tengah otak. Gerakannya adalah huruf U di bawah tulang selangka. Ini tulang selangka kita. Kemudian ini kita menggunakan begini boleh. Nah, kita bisa seperti ini ya, atau begini juga boleh, tapi dia bentuknya U, tangan kita. Ya, ada di bawah selangka. Nanti kita praktek, ada videonya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah gerakan silang ya. Ini mengaktifkan supaya kita bisa apa ya istilahnya mengaktifkan diri kita kedua belah sisi tubuh bersamaan. Jadi gerakannya itu memang tangan kiri ketemu kaki kanan, tangan kanan ketemu kaki kiri. Jadi itu diaktifkan kedua belah sisi tubuh ini bersamaan.
ya, supaya jalur-jalur syaraf ini bisa maksimal dan terkoordinasi. Ada banyak anak, terutama anak khusus, saya dapatkan mereka sangat sulit melakukan gerakan ini. Kelihatannya gampang ya, padahal ini sangat sulit buat mereka. Kadang tangan kanan menyentuhnya paha kanan, gitu lateral jadinya. Tangan kiri menyentuh paha kiri, yang seharusnya itu tidak tepat. Harusnya saling berlawanan. Kalau tangan kanan ya kaki kiri, tangan kiri kaki kanan. Ini sangat sulit tuh buat anak-anak khusus itu. Mereka butuh waktu sampai berbulan-bulan bahkan ya untuk mengkoordinasi gerakan tersebut. Ya, kombinasinya ada gerakan silang ke depan, samping dan belakang. Tapi kali ini kita akan daripada ribet kita akan belajar yang depan dulu. Itu saja akan lebih mempermudah ya untuk anak-anak di rumah. Ini kan kita fokusnya kepada anak-anak special need kita. Nah, mari kita bahas sedikit untuk teorinya ya. Manfaat gerakan silang itu apa? Banyak banget. Nah, Mama Kinsey, saya dibantu dong untuk baca. Siapa nih volunteer? Yang bagian tabel sebelah kiri kita masing-masing ya. Apa sih sebenarnya manfaat gerakan silang supaya saya tidak merasa sendirian gitu? Monggo, siapa yang mau volunteer untuk bantu membacanya? Boleh kepada Manfaat ayah gerakan bunda silang. yang mau membantu Bu Gita nih untuk membacakan tabel sebelah kiri. Manfaat dari gerakan silang. Adakah Mama? Apa? Ada yang mau? Ada yang mau? Oh, ada Mama Aliandri. Wih, luar biasa. Luar Monggo. biasa. Boleh Mama Aliandri, kami persilahkan. Bisa di-unmute mungkin Mama Kinsey? Selamat malam Mama Aliandri. Ya, selamat malam. Baik. Mungkin mau membantu Ibu Gita untuk membacakan manfaat gerakan silang yang ada di tabel sebelah kiri. Manfaat gerakan silang meningkatkan kesadaran keberadaan tubuh, Ya. menghilangkan stres, pikiran menjadi indah, lebih jernih, Ya. daya ingat dan daya pikir meningkat, merangsang kelancaran cairan di otak, meningkatkan koordinasi tubuh, Ya. mempermudah belajar, menyeimbangkan emosi. Oke, terima kasih Mama Aliandri. Sama-sama, Dok. Oke, iya, banyak yang bilang psikolog dokter ya. Iya, terima kasih. Jadi anak-anak kadang takut kalau ketemu saya, Bu dokter, ya. Padahal bukan dokter ya. Oke, terima kasih Mama Aliandri. Selanjutnya, pasien berikut. Kok pasien berikut ya Mama Kinsey? Yang tabel yang kanan, monggo. Siapa yang mau Monggo, tadi bacakan? ada. Oh, ada nih Bunda Almi Kurniasari. Ya, terdengar suara saya? Ya, terdengar. Terdengar, Bu. Monggo, Bu. Oke, manfaat gerakan silang yang tabel sebelah kanan melancarkan peredaran limfe, mengangkut zat gizi hormon. Yang pertama ada mengatur tekanan darah, lalu ada meningkatkan penglihatan, melancarkan pencernaan, meningkatkan energi tubuh, menghilangkan kekakuan, membangkitkan rasa gembira, meningkatkan kesadaran akan kesehatan. Terima kasih. Oh, terima kasih Ibu Almi ya. Iya, jadi bayangin ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8 kali 2, 16. 16 manfaat gerakan silang hanya dengan satu gerakan saja. Jadi nggak usah kita mengabaikan, nggak usah kita mendenial bahwa brain gym ini, brain gym pace terutama, brain gym yang paling simple, itu merupakan gerakan yang powerful untuk membuat anak-anak kita bisa konsentrasi dan belajar. Oke, sekarang adalah gerakan yang terakhir. Oh, belum terakhir ya. Nanti saya tambahkan titik positif deh. Ini positif adalah kite relax ya. Kite relax ini adalah gerakan yang untuk memang menenangkan.
Kalau saya orangnya panikan karena saya perfeksionis, saya sering melakukan kite relax ini. Ya, fungsinya adalah mengaktifkan sistem vestibular. Jadi keseimbangan. Nanti mama-mama bisa praktek bagaimana sulitnya. Ini gerakan paling sulit menurut saya. Dan ini banyak terkecoh, baik anak-anak maupun orang dewasa. Agak sulit mereka. Pasti mereka akan nggak seimbang, ya. Karena memang ini fungsinya adalah menyeimbangkan tubuh kita. Jadi gerakannya pun kakinya disilangkan. Jadi nanti saya minta izin untuk memperlihatkan kaki saya, gitu ya. Karena biar mama-mama tuh bisa melihat, gitu ya. Ya, mohon maaf kalau memang kondisinya kurang baik, artinya kalau kaki itu diperlihatkan kok kayak nggak sopan ya, tapi itu adalah bentuk dari saya ingin mama-mama itu lebih paham ya, nanti kita akan berlatih habis ini. Kemudian gerakan ini juga bisa mengalirkan darah, mendukung pola pikir serta pengambilan keputusan. Apa nih maksudnya? Ketika kita tenang, maka kita bisa mengambil keputusan dengan baik, ya nggak sih? Pola pikir kita juga jadi lebih sehat. Jadi gerakan ini adalah gerakan keseimbangan. Ya, nanti gerakannya adalah pergelangan kaki silang ya dengan tangan, bernapasnya pelan. Jadi tidak gitu, tapi bernapasnya pelan. Inhale, exhale. Ya, kalau untuk orang dewasa ini bisa ujung lidah dilekatkan di langit mulut-mulut. Tapi kalaupun anak kecil biasa tidak usah seperti itu. Ribet nanti mereka nggak paham ya. Yang penting adalah gerakan kaki dan tangannya menyilang. Nah, manfaat kite relax sendiri adalah mengurangi kepekaan yang berlebihan. Maksudnya apa? Kepekaan itu terlalu sensitif, ya. Anak khusus kita kan hipersensitif kan, bener nggak? Hipersensitif apa aja? Ya emosi gitu ya, dikit-dikit takut, dikit-dikit tutup mata gitu ya, ketakutan. Di lingkungan ramai juga takut, ya. Ini penting buat mereka supaya lebih rileks. Kemudian lebih percaya diri, koordinasinya juga keseimbangan, karena memang gerakan ini sangat manfaatnya lebih menyeimbangkan emosi dan menyeimbangkan tubuh. Kemudian pernafasan lebih baik, karena kita fokus ke tarik nafas dan hembuskan nafas. Ya, ini untuk kite relax. Oke, nah ini dia, kita masuk sekarang ke gerakannya. Ini modelnya adalah anak saya. Ya, kita coba untuk cek bagaimana gerakannya. Semoga bisa terdengar suaranya dengan baik, tapi izinkan saya untuk rotate gerakan ini. Mari kita simak ya. Silahkan untuk branching pace. Selamat pagi. Ibu Gita, mohon maaf, untuk videonya belum ada perubahan untuk yang ditampilkan dalam slide. Oh ya? Oh masa? Kok di saya bisa ya? Oke, sebentar. Tapi tadi kayaknya dicoba bisa ya Mama Jordan? Atau Bu Dini tadi? Sekarang tidak bisa Mama Kinsi? Tidak bisa atau mungkin mau dibantu untuk share screen? Oh oke, coba ya, kita coba ya. Jadi tidak gerak ya videonya ya? Betul, tidak gerak. Tadi Mama Jordan apa Bu Dini ya? Tadi sempat ngelihat kayaknya gerak tuh, coba ya. Saya juga cek di HP saya ya. Coba ini bisa gerak apa enggak? Oh iya, nggak bisa gerak ya. Oke, kalau kayak gitu kita langsung praktek aja ya. Kita langsung praktek aja, karena videonya sih sebenarnya gerak videonya. Oke, saya stop share dulu. Oke, mama-mama, kita siap untuk menggerakkan diri ya. Siap? Siap. Oh, ada suaranya? Kita ambil Insya minum Allah dulu. siap. Oke, kita ambil minum dulu. Kita minum dulu. Baiklah. Oke. Oke, kita harus minum karena apa? Mengaktifkan ya gelombang electricity di dalam tubuh kita.
Oke, saya berdiri ya. Yuk, mama-mama yang bisa on cam. Dengan on cam saya bisa membantu mama-mama untuk mengkoreksi gerakan. Kalau nggak on cam, saya ya. Mari kita belajar malam ini, adik-adik, anak-anakku lucu-lucu. Nah, kalau anaknya masih kecil, boleh dipakein kursi di depannya. Atau mamanya dulu yang belajar juga boleh. Mau yang mana? Ya. Wah, ini ada ini Mama Kinsi ada chat. Saya mau bergabung nggak bisa Bu Gita karena udah 100 ya. Ye, luar biasa. Luar biasa potat malam ini. Sampai 100 partisipan. Luar biasa. Oke. Kita cek ya. Setelah minum. Oke. Gerakan pertama adalah saklar otak. Nih, ada selangka di sini. Silakan pegang dulu tulang selangkanya. Ya, mana tulang selangkanya dipegang dulu ya. Tangan kita begini ya, boleh bentuk U. Ya, letakkan di bawah selangka. Ini tangan kanan dulu ya, tangan kanan dulu, tangan kanan kita masing-masing, jangan tangan kanan orang lain. Ya, letakkan di sini. Nah, gerakannya seperti ini. Ya, oke. Nah, tangan kirinya ada di pusar. Ada di pusar. Ya, oke, siap. Tangan kanannya ada di tulang selangka, tangan kirinya ada di pusat. Nah, lihat saya. Yuk, kita berhitung 1 sampai 10. 1, 2, 3. Yang gerak cuma yang atas ya, yang tangan kirinya cuma pegang pusar saja, tidak ikut gerak. Ya, oke. Yuk, silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke? Karena gerakan ini adalah gerakan yang harus seimbang, maka setelah tangan kanan kita pakai tangan kiri. Letakkan di bawah tulang selangka dengan bentuk huruf U juga. Tangan kirinya di bawah tulang selangka, tangan kanannya ada di pusar. Jangan lupa ini gerakan yang tidak boleh untuk anak-anak yang riwayatnya kejang. Jadi tidak diperkenankan, ya. Oke, pusarnya mana? Pusar masing-masing. Ya, letakkan di sini kita berhitung 1 sampai 10. Yang atas gerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, saya cek sekarang. Saya sudah berikan contoh, sekarang mama-mama sendiri ya. Saya akan cek gerakannya. Yang bisa saya lihat, saya akan lihat, saya koreksi. Yuk, kita mulai. Tangan kanan. Letakkan di bawah tulang selangka. Oke, yang on cam saya bisa ngelihat ya. Nah, benar Ibu Indah di Cirebon, saya bisa melihat. Kalau Ibu ini ke anak ya, seperti itu. Jadi Ibu bantu. Atau anaknya Ibu gini kan. Nah, tangan kirinya anaknya bisa letakkan di pusarnya. Ibu hadap-hadapan boleh Bu Indah Cirebon. Ya, anak-anak yang Galaxy M31 saya nggak tahu, mohon maaf namanya siapa, tapi dengan anak-anaknya boleh dihadap-hadapkan ya. Berhadapan lalu tangan Ibu ada di bagian tulang selangka anak-anaknya suruh duduk. Ya, tangan kiri anaknya dipegangin ke dalam pusarnya dia sendiri. Ya. Oke, yuk kita mulai. Saya akan cek. 1, 2, Ibu Cici ya, Ibu Cici Rey, tolong agak turun lagi. Ya, ini selangka ya. Ini selangka saya. Jadi tidak di selangkanya tapi di bawah. Ya, Mama Jordan betul. Ya, jadi tidak di sininya atau bahkan di sini anak-anak. Bukan, di sini. Ya, di bawah tulang selangka. Oke. Yuk, 1, 2, 3, ya, 4, 5, good. 6, Ibu Kartika Wijayanti, good. Nama anaknya. Ih, pinter Uci juga, ini pinter Mama Uci, good. Mama Uci, tolong yang tangan kirinya itu, tangan kiri anaknya agak turun ya, pusarnya di mana ya? Nah, good ya, betul. Jadi posisinya harus di pusar ya, pusarnya dilihat dulu, pusar itu udel gitu anak-anak. Jadi biar tahu ya. Oke, yuk. Gerakan kanan 10 kali. Kemudian
Kita ganti tangan kiri ya. Kalau sudah 10, yuk tangan kirinya mana sekarang? Tangan kirinya kita letakkan di bawah tulang selangkah, lalu kita pijet-pijet. Tangan kanannya ada di pusar. Oke, yuk kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, good. Susah nggak? Enggak ya. Kalau dilakukan benar, powerful, Mama Uci nih, Mama Indah sama anak-anak luar biasa. Itu thumbs up ya, bawa anak-anak ya. Oke, habis itu gerakan kedua adalah gerakan silang. Gerakan silang itu gerakan yang energetik, semangat ya. Lihat ya. Sekarang tangan kanannya kita kayak senam SKJ. Tangan kanannya diangkat dulu, ya, bentuk siku, lalu letakkan di lutut sebelah kiri. Nah, lihat seperti badannya bungkuk ya. 1, ini harus bungkuk nih, nggak boleh lurus. 1, tangan kiri ke kanan, paha kanan. 2, 3, 4, 5, sampai 10, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada banyak salah ya, ada banyak salah ketika cuma begini aja nih gerakannya. Badannya tegak, tidak harus bungkuk. 1, 2, 3. Kerasa loh bedanya. Oke, yuk kita coba. Sekali lagi saya pengen cek. 1, 2, 3. Yuk, 1, 2, good. 3, pinter. 4, Uci pelan-pelan ya Mama Uci adanya. Ya, good. Bu Nur Indah hebat. Yuk, 8. Ya, semuanya hebat. Oke. Nah, Ibu Cici Rey betul. Kalau posisi duduk boleh. Ya, anaknya dibantu. Oke, good. Ya, gimana rasanya? Lebih semangat kan kalau gerakan ini? Kalau anak-anak belum bisa, maka kita bisa membantu. Kerasa nggak semangatnya gerakan ini? Kerasa nggak lebih ngos-ngosan? Kan? Ya ini memang gerakan untuk semangat gitu, ya. Ya, good. Anak-anak yang tidak terkoordinasi dengan baik, maka dia akan melakukan gerakannya seperti ini. Gerakannya seperti ini mereka kalau nggak terkoordinasi dengan baik. Gini. Nih, mereka salah nih. Jadi kita bantu untuk angkat. Ya. Seperti ini. Oke? Sudah ya? Itu gerakan kita kedua. Kita mau belajar gerakan ketiga. Ini lebih sulit, tapi saya akan ajarkan yang lebih gampangnya dulu buat anak-anak ya. Buat anak-anak. Jadi saya nggak akan persulit gerakannya, saya akan mempermudah. Silahkan Ibu, Bapak, parents boleh lakukan seperti ini. Ya, gerakannya. Saya minta tangan kanan dulu deh ada di depan. Ini tangan kirinya masukkan dulu ke dalam bahu, lalu tangan kanan di depan. Nah, tangan kanan di depan sudah ya. Kalau tangan kirinya masuk duluan, tangan kanannya selanjutnya, maka kita bisa katakan bahwa tangan kanan itu ada di posisi luar. Ya, betul ya. Nah, kalau tangan kanan di luar, maka kaki kirinya nanti yang ada disilangkan. Saya akan contohin pakai HP saya ya. Coba ya Mama Kinsey. Saya akan mute di sini. Saya akan contohkan gerakan kaki yang disilang. Sekarang tangan kanannya ya. Yuk kita masukkan dulu tangan kiri ke dalam bahu. Lalu ditutup dengan tangan kanan. Stop sampai di situ. Kita akan cek bentuk gerakan kakinya. Yang disilangkan adalah kaki kiri. Oke, saya mute dulu yang ini. Oke. Nah, saya lihat izin saya ya untuk kaki saya. Jadi kalau tangan kanannya itu ada di sebentar. Ya. Kalau tangan kanannya itu ada di luar, tadi di luar ya tangan kanannya. Kaki kirinya ada disilangkan seperti ini. Ini kiri saya, lalu disilangkan. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu Gita. Ya.
Ini kiri, kaki kiri saya disilangkan. Kalau tangan kanan di luar. Kalau yang di luar itu adalah tangan kiri, maka kaki kanan saya yang disilangkan. Ya, ini sulit nih gerakan ini sebenarnya. Ya, tapi nggak apa-apa, ini tricky sekali. Jadi sekali lagi kalau tangannya tangan kiri di luar, maka kakinya kanan yang disilangkan. Ya, kalau tangan kanan yang ada di luar berarti kaki kirinya yang disilangkan. Paham ya? Oke. Oke, kita coba ya. Oke, kita coba. Siap? Yuk, tangan kanan dulu. Tangan kanan, mana tangan kirinya mana? Oke, sekarang tangan kirinya masukkan ke bahu dulu, yuk. Tangan kanannya ditutup. Yang di luar tangan apa? Tangan kanan. Berarti kakinya kaki apa? Kaki kiri, ya. Yuk, kaki kirinya disilangkan. Ya. Nah, betul. Bisa ya? Kaki kirinya disilangkan, lalu kita tarik nafas di sini. Tarik nafas, 1. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Ya, ini idealnya sampai 10 kali. Oke. Posisi duduk gimana? Ya bisa, kakinya selonjor aja. Disilangkan. Ya, boleh kalau posisi duduk dibantu anak-anak. Oke. Kemudian selanjutnya setelah tangan kiri masuk, sekarang tangan kanannya kita berkebalikan. Brain gym itu selalu berkebalikan. Tangan kanan letakkan di bahu, tangan kiri menutup. Berarti yang di luar adalah tangan kiri. Kalau tangan kiri berarti kakinya apa? Yang disilangkan di bawah? Kanan. Kanan. Ya, betul. Yuk, kita praktek. Ya. Yuk, kita bernafas teratur. 1, tarik nafas. Buang nafas. 2, tarik nafas. Buang nafas. 3, tarik nafas. Buang nafas. Itu sampai 10 kali. Kalau anak-anak yang tidak sabar, boleh kita berhitungnya agak cepat. 1, 2, 3, 4, 5, boleh. Ini gerakan yang paling sulit sebenarnya. Tapi yang lainnya enggak. Ya, oke. Yang terakhir adalah gerakan namanya kite relax 2. Cuma seperti ini saja, hubungkan kedua telapak tangan, letakkan di depan dada. Letakkan di depan dada, tarik nafas. Ya, tarik nafas, hembuskan. Yuk, tarik nafas, hembuskan. 1. Hembuskan. 2. Hembuskan. 3. Hembuskan. Ya, ini sampai 10 kali. Ya, itu adalah gerakan pace. Gampang ya? Gampang apa sulit? Gampang. Gampang ya, oke. Ya, sekarang kita review lagi. Gerakan pertama adalah namanya gerakan saklar otak. Ya, kalau tangan kanan letakkan di bawah selangkah, ini yang gerak. Tangan kirinya ada di pusar, tutup pusarnya. 10 kali, duduk boleh, berdiri boleh. Kemudian gantian, kalau brain gym harus gantian, kanan kiri kanan kiri. Sekarang tangan kiri bentuk U, letakkan di bawah selangkah. Ya, tangan kanannya ada di pusar. Ya, setelah itu gerakannya apa? Gerakan silang, yaitu seperti senam SKJ. 1, 2, bungkuk ya, 3, 4. Ya, harus bersilangan. Kemudian gerakan yang tricky adalah apa namanya? Kite relax. Tangan kiri, tangan kanan. Tangan di depan apa? Tangan kanan, berarti kaki kiri yang disilangkan. Ini nggak banyak anak bisa, pasti dia jatuh gini. Kalau jatuh bisa solusinya duduk atau berdiri di tembok. Nah, nih mereka berdiri di tembok nih. Mereka nggak jatuh jadinya. Ya.
ditaruh di tembok, dipepetkan boleh. Ya. Setelah ini jangan lupa namanya brain gym harus bergantian. Sekarang tangan kanan masukkan, tangan kiri di luar. Berarti kakinya kaki apa? Kalau tangan kiri, kakinya kaki kanan. Letakkan di silang ya. Kemudian kita tarik nafas, hembuskan nafas. 1, 2, 3 sampai 10 ya. Setelah itu gerakan terakhir adalah kite relax 2. Kite relax 2 itu adalah menyatukan kedua belah telapak tangan lalu kita letakkan di depan dada. Silahkan tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Ini gerakan yang menenangkan. Sampai 10. Oke, ya. Itu gerakan brain gym pace, mama-mama. Keringetan ya, saya keringetan loh. Cuma gitu aja keringetan, terasa energetik. Jadi hanya dengan gerakan ini saja, ini sangat powerful. Ini adalah pintu belajar, pintu masuk belajar yang bisa membuat anak lebih menangkap informasi dan lebih konsentrasi. Nggak percaya? Coba deh. Anak saya itu bisa berprestasi juga karena memang dia sebelum ujian saya juga minta dia untuk brain gym. Gitu. Walaupun teman-temannya kamu ngapain sih iseng banget sih gitu. Ya nggak apa-apa, aku mau brain gym. Itu membantu dia lebih fokus, lebih konsentrasi, lebih berpikir tenang, lebih berpikir jernih. Ya, demikian juga dengan anak special need. Ini akan membantu dia untuk lebih kalem ketika mereka sedang emosi ya. Kita bisa lakukan bahkan kadang-kadang dengan anak-anak autism juga ketika mereka tidak tenang atau emosi, saya suruh buat seperti ini. Ini paling gampang. Yang tadi gerakan kite relax kedua. Yuk, letakkan, ikuti Bu Gita. Buat seperti ini. Tarik nafas, breathe in, breathe out. Gitu. Itu bagus banget karena gerakan yang seperti ini sama ini fungsinya untuk menenangkan. Gerakan silang itu untuk membuat kita semangat gitu ya. Ya, untuk mengkoordinasi keseimbangan. Kenapa keseimbangan penting? Keseimbangan menurut saya sebagai terapis anak khusus, ketika anak-anak yang punya problem emosi dan fokus, keseimbangannya pasti nggak bagus. Jadi kita akan menstimulasi keseimbangan anak untuk berbagai macam manfaat dan kepentingannya. Oke, mungkin itu latihan kita malam ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Saya kembalikan kepada host Mama Kinsey. Wah, terima kasih Ibu Gita, banyak sekali catatannya ini. Jadi tadi semangat sekali melihat ibu-ibu ada yang anaknya diajak juga. Tapi untuk sebelum masuk ke sesi tanya jawab nih, kita akan melakukan sesi foto bersama. Jadi untuk orang tua beserta Ananda boleh menampilkan senyum terbaiknya dan akan dipandu oleh Mama Jordan. Kita akan abadikan kenangan pada malam hari ini, senam pada malam hari ini. Oke, Mama Jordan, apakah bisa dimulai? Tunggu sebentar ya. Oke, Mama Jordan. Hebat loh. Tepuk tangan dulu deh buat anak-anak yuk. Terima kasih Mama-Mama. Terima kasih anak-anak. Malam-malam lo masih mau bergerak. Tuh, cium jauhnya mana cium jauhnya? Wah, ramai sekali. Ramai ya. Wih, sampai 100 hebat sekali. Aduh, semangat saya Mama Jordan. Oke, kita next nanti buat lagi, mama-mama semua ikut lagi, kita lebih detail mungkin ya Bu ya untuk betul. Untuk membaca, untuk menulis, ya nanti saya berikan. Yuk kita foto dulu. Oke, ini ada 4 slide ya Bunda-Bunda. Jadi senyum dulu aja, kita nggak tahu masuk slide keberapa. Kita tahan dulu giginya ya. Saya hitung ya. Senyum-senyum deh, senyum. Ayo ada S-nya. 1, 2, 3. Ya, slide kedua. Wah. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Oke. Yes. Terima kasih Mama Jordan. Ini sudah ada pertanyaan nih Bu
Bu Gita, apa langsung Ya, monggo. dibacakan? Iya, monggo. Boleh. Sekarang kita mulai dari sesi chat dulu, tapi nanti kalau ada orang tua, ayah bunda yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand, begitu ya. Ini dimulai dari Mama Ata. Mulai sejak kapan brain gym ini bisa diaplikasikan kepada anak-anak? Monggo, silahkan Ibu Gita. Oke. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Tadi di awal PPT itu sudah dikatakan bahwa bisa diberikan sejak lahir. Jadi baby itu loh, dari baby kita bisa memberikan bantuan dia, ya sudah kita tinggal pegang aja tulang selangkanya, kita tutup udelnya, dipencet-pencet aja gini. Lalu yang kedua ini, kemudian kayak senam atau spa baby itu ya, gerakan silang tinggal ya udah pegang tangannya, lututnya ditekuk 1, 2 gitu, bersilangan ya. Untuk kemudian yang gerakan silang boleh seperti ini, lalu kakinya kan selonjoran tuh bayi, kakinya disilangkan juga. Jadi tangan ibu yang kiri megang kakinya, tangan ibu yang kanan pegang tangannya. Gitu. Jadi bisa dilakukan sejak lahir bahkan sampai lansia. Lansia membantu untuk tidak Alzheimer atau pikun. Jadi ini sejak lahir sudah bisa. Bedanya adalah dibantu, semi dibantu, diarahkan, atau mandiri. Itu aja. Ya, terima kasih pertanyaannya. Monggo Mama Kinsi lanjut. Oke, ini ada 2 orang. Pertama, Bunda Uci. Boleh bertanya terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Bu Gita. Oke, ini semangat nih Mama Uci, ini luar biasa. Yuk. Wih, ketawa. Siapa itu namanya? Saya Aska. Oh, Aska. Selamat malam, Aska. Umur Selamat berapa? malam, Kak. Aduh, panggilannya kakak loh. Aduh, serasa Iya. muda. Oke, umur berapa? Umur berapa, Kak Aska? 13. Ih, luar biasa. Pinter tadi brain gym-nya ya. Gimana Mama Uci? Ada yang mau ditanyain? Iya, anak saya tuh bisa dibilang moody ya. Jadi di saat dia senang apapun lancar gitu. Kalau misalnya kayak les nari gitu ya. Tapi di saat dia nggak mau, gini nih kegerakannya. Gitu. Iya Bu. Oh gitu. Praktek ya Kak Aska ya? Oh gitu. Terus? Iya. Terus kalau misalnya gurunya ngarahin, gini, gak mau, aku mau gini. Aduh, tapi lambat laun, tapi dia mau ngikutin gitu. Cuman pas waktu itu dia nggak mau dulu gitu. Gitu. Anaknya tuh dibilangnya kemudian atau gimana ya? Ini saya bingung. Gitu. Terus pertanyaan Mama Uci apa? Ya, cara ngatasin itu tantrum atau apa gitu. Terus biar anak tuh biar moodnya baik terus gitu, nggak mau suka gitu-gitu, nggak ngerti sayanya gitu, anaknya tuh kenapa jadi Oke. Ya, oke. Terima kasih Mama Uci, Kak Aska. Oke. Aduh, sekarang tahu lo dipanggil ibu sekarang, mendingan kakak aja tadi. Oke. Anak-anak Down syndrome dan anak-anak special need memang cenderung agak moody ya, karena mereka sangat sensitif. Sebenarnya orang-orang moody itu sensitif, mama-mama. Coba deh cek, orang yang dewasa moody itu pasti karena dia sensitif. Kenapa sensitif? Dia mudah up and down gitu ya. Makanya anak-anak kita spesial tuh sensitif gitu. Jadi sebenarnya untuk mengatasi sensitif itu kita harus buat moodnya dia bahagia terus. Bener nggak sih? Caranya gimana? Sebenarnya yang tahu mama-mamanya sebenarnya. Gimana caranya bahagia? Oh, sebelum berangkat sekolah, ajak nyanyi di perjalanan, dimasakin apa yang dia mau pagi-pagi, atau kita bisa hypnoparenting, bangun tidur, kita menanamkan sugesti. Pada saat bangun tidur, itu adalah momen hipno yang baik. Jadi bangunkan anak untuk bisa punya feel happy, punya mood yang positif. Kak Aska bangun, Kak Aska anak pinter, Kak Aska senang belajar. Sugesti adalah kata-kata positif. Jadi bukan ada kata-kata jangan, tidak. Kak Aska jangan bad mood, Kak Aska jangan nakal, enggak. Kak Aska happy ya di sekolah. Kak Aska senang ada di sekolah. Kak Aska senang belajar. Pas bangun tidur itu fase hipno yang paling bagus. Jadi sebenarnya menaikkan mood itu adalah
Orang tua yang lebih tahu kalau saya, baik itu anak reguler maupun anak spesial nih. Kita ngerti kok apa yang mereka sukain. Oh, mereka suka mainan dulu sebentar. Kasih aja mainan dulu sebentar, baru kita ajak belajar. Oke, habis ini kita mau apa? Habis ini kita mau jalan-jalan naik sepeda ya, tapi belajar dulu yang baik ya. Jadi tingkatkan mood itu sebenarnya tergantung anaknya masing-masing dan itu tidak sama, Mama Uci. Ya, yang pasti adalah yang kita bahaya adalah ketika anak-anak beranjak dewasa, remaja lah ya. Kak Aska umur 13 tahun kan tadi ya. Nah, kalau sudah menstruasi ini udah agak berat karena hormonal sudah berpengaruh. Jadi memang untuk mudi memang ya nggak usah dididaya lagi. Kita aja yang perempuan, yang mama-mama, wanita, emak-emak kalau sudah PMS itu kan moodnya jelek ya. Ya. Dan sering-sering lakukan gerakan brain gym yang seperti ini tadi. Ini sama ini. Ini membuat tenang, moodnya bagus. Gitu ya. Ini sangat bagus. Kalau ada tambahannya adalah positif point atau titik positif boleh lakukan di dahi sini dipegang. Ini nanamkan sugesti. Aska, yuk tirukan Bu Gita, Aska, pegang coba dahinya, Nak. Ya, pegang dahinya, katakan ya. Aska ulangi ya. Yang Bu Gita katakan ya. Aska, anak pintar. Aska, anak pintar. Aska, semangat belajar. Aska belajar. Ya, oke, gitu ya. Jadi itu titik positif ya, itu adalah mensugesti dirinya sendiri untuk bisa punya mood yang bagus. Itu bisa dilakukan ya. Coba brain gym deh, nanti coba cek siapa yang mau testimoni boleh kontak saya. Apa efeknya brain gym? Oke, terima kasih Mama Uci, Kak Aska. Terima kasih Ibu Cati. Aduh, terima kasih. Ada yang lain? Senang banget ngedengerin Kak Aska ya. Ini sekarang ada lucu Bunda banget. Hanan. Ada Bunda Hanan nih setelah ini. Boleh Bunda Hanan? Assalamualaikum, sudah terdengar ya? Sampun, sudah Bunda Hanan, monggo. Ya, langsung saja Mama kita yang cantik. Lagi. Terima kasih. Ya, Monggo langsung Bunda. saja ya, to the point. Gini, Ya. anak saya kebetulan kan usia 11 bulan ya. Untuk brain gym ini, gerakan pace ini apakah harus dilakukan keempat-empatnya dalam setiap sesinya? Karena kan biasanya kan anak itu biasanya baru gerakan satu, gerakan kedua, mungkin dia gerakan ketiga dia sudah rewel atau gimana. Apakah ini bisa efektif ataukah memang harus keempat-empatnya dilakukan? Seperti itu. Ngoten nggih. Terima kasih. Sama-sama Bunda Hanan. Sebenarnya gerakan brain gym pace itu harus satu paket ya. Karena itu memicu energetik, memicu clear ya. Mungkin bisa dilakukan tidak sampai hitungan 10 aja. Nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang penting dilakukan dengan gerakan yang tepat. Yuk hitung dulu sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk ganti gitu. Boleh dinyanyiin juga kalau saya gitu. Jadi kalau saya sama anak saya ketika gerakan gerakan saklar otak gini saya sambil nanya, sambil nyanyi gini. Naik ke puncak gunung. Dia sambil gerakin ini boleh gitu. Jadi nggak masalah kita modifikasi asalkan anaknya nyaman. Jadi tidak bosan, tidak terus gitu ya. Kalau udah besar kan kita bisa ngitung 1, 2, 3 gitu kan ya sampai 10. Kalau masih kecil kita nyanyikan, yuk sekarang tangannya hap. Yuk 1, 2, 3 gitu. Sampai 5 boleh aja ataupun dinyanyikan tanpa dia sadari ternyata sudah sampai hitungan ke 10. Jadi kalau saya sih rekomendasinya semua gerakan harus dilakukan karena ini satu paket. Gitu, Oke, ya. terima kasih Mama Terima kasih Bunda Hanan. Terima kasih Bunda Hanan. Selanjutnya ada Mama Aliandri. Monggo Mama Aliandri. Masih mute ya? Iya, masih mute. Oh ya, oke. Terima kasih Ibu Gita. Saya mau nanya. Ini saya sudah hampir stres, bingung. Ngadepin anak saya, usianya 7 tahun, laki-laki. Dia itu gampang terlalu cepat distract. Jadi kalau saat dia di rumah dengan saya berdua, dia bisa diem.
bisa diem, duduk tenang gitu. Tapi kalau sudah mulai abangnya pulang, kemana aja abangnya tuh diikutin terus. Jadi si abang juga jadi ngerasa risih gitu kan, ke kamar mandi, ke kamar, abangnya tidur pejem mata itu nggak boleh pejem gitu, itu diganggu gitu. Pokoknya abangnya bergerak tuh terus saja. Nah di tempat terapi juga kayak gitu. Pantang nanti ada orang lewat, dia lihat terus dia berdiri, kayak nggak tenang gitu dia. Tapi kalau nggak ada yang dilihatnya dia bisa diem gitu. Itu kenapa ya Bu? Oke. Terima kasih Mama Aliandi. Cuma saya izin bertanya dulu ya beberapa hal ya. Untuk 7 tahun laki-laki cepat distrak, ada masalah sama matanya nggak? Enggak. Minus kah? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, berarti tadi Mama mengatakan kalau nggak ada apa-apa dia tidak terdistrak gitu ya? Iya. Nggak ada ya? Kalau dia sendirian diberikan ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi kalau udah ada lebih dari saya dan dia, adalah satu orang gitu, itu kayak nggak tenang gitu. Kayak misalnya ayahnya pulang, itu terus ngikutin ayahnya muter, ayahnya ke belakang, ayahnya ke depan, terus bergerak terus. Oke, itu pada saat mengerjakan tugas aja atau setiap hari dia seperti itu? Setiap hari. Kalau begitu, kalau saya melihat ya mungkin sebenarnya dia bukan cepat distraksi ya, tapi memang dia anaknya memang kepo ya, keingintahuannya, dia pengen eksplorasi juga gitu. Jadi sebenarnya buat saya nggak masalah gitu, hanya itu akan menjadi masalah ketika dia belajar kan, mengerjakan tugas ya, mungkin di sekolah atau di rumah, ini akan menjadi masalah mungkin ya. Tapi kalau tidak sebenarnya menurut saya dia mungkin keingintahuannya besar ya untuk mengikuti abangnya, mengikuti papanya misalnya kalau pulang ya. Tapi biasanya dia ngapain ngikutinnya itu cuma pengen butuh pelukan, butuh dekapan, butuh perhatian, atau dia meniru gerakan yang dilakukan abang dan papanya? Meniru. Jadi kan dia udah sekolah nih, saya sekolahkan SD. Nah, karena di sekolah SD itu di satu kelas itu rame, jadi dia kayak kebingungan yang mana satu yang mau dia tiru gitu. Jadi tuh kayak muter-muter, terus nanti mukul-mukul meja, terus kayak kebingungan gitu loh. Oh oke. Dari kecil ada hipersensori nggak di auditorinya, di pendengarannya? Di pendengarannya kah? Atau misalkan dia mendengar suara keras sempat takut? Iya. Suara musik yang terlalu keras dia takut, suara blender dia takut. Ya, berarti masih ada masalah ya di sensorinya ya, Ibu ya. Ibu sudah terapi kah? Udah terapi dari usia 8 terapinya apa, Ibu? Terapi bicara, terapi tingkah laku, terapi okupasi. Fisioterapi udah. Oke, sensori integrasi ya, dia jadi masuknya ke sana ya. Kita masuknya ke terapi SI atau fisioterapi boleh sih sebenarnya. Nah, kalau seperti itu memang Ibu coba aja ya dikasih brain gym, karena dia berarti kan kurang tenang ya. Lakukan gerakan, kalau kurang tenang berarti lakukan gerakan yang seperti kite relax ini, kemudian ini itu lebih lama. Ya, coba lakukan. Dia udah besar 7 tahun, jadi bisa menirukan gerakan keluar masuknya nafas. Tarik nafasnya gimana? Buang yuk. Berarti dia bisa. Ya, semakin dia bisa lebih panjang, maka dia lebih tenang. Kalau anak-anak dia itu terlalu cepat. Jadi kalau anak 7 tahun asumsinya dia agak lebih panjang. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Gitu, nggak apa-apa. Coba deh, dia akan jauh lebih tenang biasanya. Ya, kalau saya curiga mungkin masih ada hipersensorinya. Kemudian yang kedua adalah dia tingkat keingintahuannya tinggi, ya. Nah, kemudian Ibu bisa nggak apa-apa sih, tapi kalau masih terapi masih lebih bagus. Masih terapi kan fisioterapinya masih? Masih. Fisioterapi enggak lagi. Fisioterapi enggak? Enggak. Jadi sekarang tuh cuma terapi bicara sama terapi okupasi. Oh oke. Sebenarnya untuk sensori sih memang terapi sensori integrasi ya dia ya. Atau kalau sebenarnya bisa ya dia lebih ke fisio sebenarnya. Yang bisa menstimulasi sensori integrasinya, sensorinya gitu.
sebenarnya kalau menurut saya ya. Kalau okupasi kan dia memang hanya melatih otot-ototnya. Jadi itu kedua setelah fisioterapi. Kalau seperti ini saya lihat kebutuhannya anaknya Mama Aliandri ini masih ke fisioterapi. Masih ada ke arah sana. Berarti dia gerakannya apa tuh? Dipijit-pijit atau di gimana? Tergantung ya. Memang banyak kan orang merasa itu masas atau pijit. Sebenarnya enggak. Kalau fisioterapis yang dia pediatri ya, memang anak-anak dia tahu dia bisa mempelajari sebuah gerakan ya, sebuah stimulasi yang memang menurunkan ya respon sensori sehingga dia tidak terlalu hiper lagi. Kebetulan terapis di tempat saya Tante Devi itu dia memang basicnya S2-nya pediatri. Jadi memang anak-anak. Gitu, fokusnya ke anak-anak. Jadi anak-anak yang kemarin ada klien saya 1 tahun tidak mau pakai baju. Bayangin di mall, di playground, di mobil tidak mau pakai baju. Lalu Tante Devi terapi hanya 2-3 kali pertemuan bisa pakai baju sampai sekarang. Jadi itu namanya sensori. Dia sensori indera perabanya yang nggak nyaman dengan tekstur baju. Itu tugas fisioterapis sebenarnya. Iya, nanti kita cari. Saya kebetulan tinggalnya di Medan nih, Bu. Oh iya, coba ya dicari ya Ibu ya fisioterapis yang background-nya adalah pediatri. Jadi bukan karena fisioterapis tuh banyak Ibu yang menangani orang stroke, lansia itu juga fisioterapis. Iya. Jadi tidak semua ya, harus kita cari spesialisasinya yang anak-anak. Iya. Ya, Terima kasih, Bu. Sama-sama, Mama Aliandri. Selamat malam. Ibu. Baik, terima kasih sudah jelas ya tadi. Karena waktunya ini memang sedikit, saya akan memberikan kesempatan untuk dua orang penanya. Nanti kalau ada waktu lebih, kita bisa untuk menjawab cepat untuk yang di chat. Untuk Bunda Novita Lafi, kami persilahkan. Selanjutnya adalah Ibu Amlufah Indra ya. Selamat malam Bu Gita. Selamat malam. Aduh lucunya berapa bulan tuh? 4 bulan Bu Gita. Aduh lucunya. Iya. Gimana Ibu? Gita, ini saya mau tanya untuk brain gym bagi anak-anak yang masih usia 4 bulan untuk seperti Alma. Ini ada brain gym khusus ya Bu Gita. Lalu yang kedua pertanyaan saya, tadi kan disampaikan bahwa sebelum memulai brain gym, Bu Gita menyarankan untuk memberikan air putih, minum air putih. Betul. Untuk bayi di bawah 6 bulan masih belum disarankan untuk mengkonsumsi air putih ya Bu Gita. Apakah diganti dengan ASI atau bisa diganti? Mungkin ada patokan Bu Gita berapa cc atau cukup sesuai dengan biasanya adik Alma minum. Gitu. Oke, ya pertanyaan bagus nih ya. Oke, terima kasih. Adik kok belum bobok ya? Oke. Untuk brain gym-nya dalam bentuk tiduran Bu ya. Adik ditidurkan. Jadi memang gerakannya ini gerakan yang memang sama, cuma dilakukan dalam tiduran aja atau rebahan. Ya, nggak apa-apa. Jadi pelan-pelan saja, tidak perlu sampai 10 hitungan, yang penting dia terstimulasi gitu ya. Kemudian kalau minum, sebenarnya dianjurkan adalah minum air putih. Air putih itu berarti air bening ya. Kalau memang tidak diperbolehkan air bening, boleh sebenarnya yang penting cairan. Ya, air susu kah gitu ya, bisa disendokin atau apa, yang penting tidak dalam kondisi kering, dalam 1 jam kita tidak minum, karena itu bisa korslet ya listrik-listrik yang ada di dalam tubuh kita. Disarankan sih memang air putih ya, air putih air bening gitu ya, tapi kalau memang tidak diperbolehkan maka boleh, yang penting ada cairan masuk. Itu dulu deh ya untuk anak-anak bayi gitu. Begitu Ibu? Untuk gerakannya Bu Gita mungkin ada saran Bu sambil tiduran, apakah kita... Iya, tadi saya bilang tiduran ya, adik tiduran, terlentang. Adik terlentang tiduran, jadi Ibu pernah lihat anak-anak di spa baby ya, dipijat bayi ya. Nah, seperti itu posisinya. Iya, betul. Gerakannya yang mengarahkan. Tadi cuman kita bantu arahkan karena betul. Iya. Jadi Ibu yang megang ininya anaknya Ibu. Oke. Ya, Ibu tutup gitu. Nanti tangan kanannya suruh pegang, kakinya Ibu naikin, tangannya suruh pegang. Kakinya Ibu naikkan yang satu lututnya, tangan kanannya pegang gitu. Oh iya. Ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Gita. Sama-sama. Lucu banget, cantik.
Oke, silahkan Mama Kinsi. Ada lagi? Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Bunda Amlufa. Amlufa Indra. Iya, malam Bu. Selamat malam. Iya, ini kebetulan saya baru kejadian tadi pagi ya. Tadi tuh di sekolahnya tuh komplain katanya Sheila tuh suka mukul-mukul temennya. Oke, oh itu gemes dia. Nah dia tuh kalau misalkan anak mukul-mukul, terutama untuk anak Down syndrome itu apa efek karena nggak melakukan brain gym, emosionalnya nggak terkontrol atau gimana ya? Kenapa itu? Oke, mukul-mukulnya gini ya? Mukul muka. Oh ini sayang, lagi sayang. Oh sayang, oke sayang. Oke, satu, anak-anak kita itu punya respon refleks yang terlambat ya. Ya. Jadi memang anak saya gitu sama ya. Jadi kalau misalkan dia punya kebutuhan mukul, punya kebutuhan membuang barang, berarti sensori dia masih punya PR. Gitu ya, itu pengalaman saya. Itu sensorinya punya PR atau memang dia melihat orang sekitar atau dia nonton. Nah, mungkin dianggap lucu. Ya, dia bisa meniru itu, gitu ya. Mungkin ya, ini bisa terjadi. Tapi kalau tidak, biasanya sih memang dia kayak gini kan, dia gemes kan ya, dia gemes sebenarnya kan ya. Dia gemes. Nah, Ibu coba masih suka buang mainan nggak? Kalau megang mainan ini udah enggak sih, kalau mainan udah enggak, justru kemarin-kemarin sih sempat buang mainan, tapi mukulnya tuh mukul tangan gitu, misalkan mukul tangan temennya atau mukul tangan adiknya. Nah semenjak udah berkurang ngebuang mainan, jadi suka mukul muka, nyubit muka gitu, jadi lebih ke muka gitu. Dipotong kuku sulit nggak? Potong kuku, nah akhir-akhir ini sulit. Kemarin-kemarin sih gampang gitu kan, bisa diajak diskusi lah, bisa diajak sambil nyanyi-nyanyi. Sekarang tuh agak susah. Ibu stimulasi bagian tangan aja ya. Itu namanya sensori ya. Ibu sensori taktilnya mungkin pakai megang pasir atau megang adonan tepung ya, megang kerikil gitu ya. Dia suruh di ini aja, atau Ibu beli bola yang berduri itu ya, tapi tidak tajam sekali, atau bola yang Ibu browsing aja sensori ball gitu ya, atau taktil gitu. Ibu bisa lakukan gini, pijatan seperti ini di area telapak tangan luar dan dalam. Ya, jadi supaya dia terstimulasi sensorinya, indera perabanya, supaya dia tidak ada kebutuhan lagi untuk main fisik. Gitu. Oh, kalau misalkan mukul itu karena kurang sensori atau lebih ke perilaku ya? Tergantung. Kalau dia emosional berarti kan dia karena marah lalu dia mukul. Kalau ini kan enggak. Ya kan, dia kan tadi kan wah gitu semuanya dipegang-pegang, gemes gitu kan, dia nggak emosi. Oh, tapi kalau misalkan di agresi. sekolah tuh, misalkan ada yang dia tuh paling nggak suka diliatin, nah sama temennya tuh diliatin, jadi dia nggak suka nyakar gitu. Nah, terus, misalkan temennya punya makanan, dia minta tapi nggak dikasih, nyakar lagi gitu. Lebih ke itu sih, cuma caranya tuh nyakar muka gitu. Jadi temennya tuh jadi takut sama Iya, tapi kalau saya lihat ini Ade ini, nah itulah, itu tangannya kan dia sukanya gemes ya. Saya pikir ini double nih, sensorinya memang dia masih bermasalah. Kemudian karena dia tahu bahwa emosi itu bisa mukul, ya dia gunakan sensori tangannya yang dia masih kurang, gitu. Ya, jadi sensorinya yang Ibu saya sih melihatnya PR-nya di sensori dulu ya. Berarti terapi apa ya? Yang tadi saya bilang ada fisioterapi, atau Ibu bisa lakukan itu pakai pijatan bola-bola yang berduri itu, Ibu bisa stimulasi main pasir yang kasar-kasar gitu ya. Ya, atau misalkan adonan tepung. Nah, kayak gitu-gitu tuh, yang supaya ini sensori indera perabanya dia sudah tuntas. Jadi tidak ada lagi keterlambatan atau tidak lagi belum terpenuhi. Oh, gitu. Ya. Berarti ngaruh dari brain gym juga nggak tuh, Bu? Maksudnya ngaruh dari brain gym? Kan dia belum pernah brain gym sama sekali gitu. Anaknya pun nggak mau gitu. Apa ngaruh dari karena belum pernah brain gym jadi emosional nggak terkontrol kayak gitu? Enggak sih. Sebenarnya nggak ada pengaruhnya di situ, Ibu. Brain gym hanya membuat tenang saja. Tapi dia bukan berarti setelah di brain gym terus dia bisa tenang kemudian tidak pemarah lagi sih, enggak juga. Karena tergantung pengasuhan di rumah bagaimana, tergantung karakter anak bagaimana, banyak faktornya ya. Oh, gitu. Oke.
Iya. Terima kasih, Ade. Gemes ya. Oke. Ih, ketawa. Dadah, dadah. Dadah. Oh, malu dia. Oke, Mama Kinsey, ada lagi? Untuk yang raise hand sudah. Sekarang kita beralih, ada waktu 5 menit nih, Chat Bu. ya? Iya, Oke, betul. monggo. Untuk di chat, ini saya rangkum sedikit sih. Jadi untuk melakukan brain gym ini perlu waktu berapa kali dalam sehari, durasinya masing-masing berapa lama, kemudian apabila hitungan itu sudah selesai sampai 10, itu diulang lagi atau seperti apa, Ibu? Oke, pertanyaan yang pertama, apakah boleh lebih dari 1 kali? Boleh banget, nggak masalah, tidak ada efek sama sekali. Ya, bahkan dulu saya training itu selama saya break time, saya selalu habis itu brain gym lagi. Setelah break time, brain gym lagi. Semakin sering semakin bagus sebenarnya. Ya, terus kemudian durasinya berapa menit? Tergantung anaknya. Kalau anaknya memang masih kecil ya singkatin aja nggak apa-apa. Kalau anaknya semakin besar maka gerakan-gerakan kite relax yang tadi agak lama dia lebih panjang lagi. Bahkan semakin pelan gerakan itu semakin bagus untuk anak-anak yang lebih besar. Kalau pertama gerakan silang biasanya heboh tuh 1, 2, 3, 4 cepet. Tapi lama-lama untuk anak-anak problem emosional juga itu saya suruh minta pelan. Yuk hitung yuk 1, kayak slow motion. 2, 3 gitu. Jadi durasinya sebenarnya tergantung anak-anak ya. Tergantung dia untuk melakukannya. Jadi kita nggak ada patokan harus 5 menit selesai, nggak selesai 5 menit gitu, nggak ada. Jadi kalau udah 10 kali semuanya ya sudah cukup. Jeda dia belajar dulu, setelah itu boleh diulang lagi nggak masalah. Itu ya, Mama Kinsey. Lalu itu, Bu, apakah gerakannya itu harus urut 1 sampai 4 atau boleh acak? Urut. Harus urut. Harus urut. Kecuali nanti kita belajar brain gym yang lain. Brain gym pace-nya itu paket awal, paket pertama yang harus dilakukan urut ya. Makanya tadi PACE itu harus urut ya. Nanti tambahannya kalau ada lazy eight, ada coretan ganda atau ada telinga gajah atau ada kuda-kuda, itu menjadi menu tambahan. Ini boleh yang mana saja. Tapi menu awal harus urut. Menu tambahan boleh diberikan acak. Yang mana sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Baik. Kalau yang tambahan tadi, yang kita menanamkan nilai itu dilakukan sebelum atau sesudah? Biasanya terakhir, itu tambahannya positive point terakhir. Jadi supaya lebih tenang aja, mensugesti anak aja sih sebenarnya itu fungsinya. Jadi itu closing terakhir. Jadi pace itu harus dilakukan. Saklar otak, gerakan silang, kemudian kite relax-nya ada 2. Kite relax pertama dan kite relax 2. Jadi ada 4 gerakan. 4 gerakan ini harus semuanya dulu dilakukan, baru ada tambahan, Mama Kinsey. Tadi kan sempat ada yang ini ya, yang diberikan ini, itu kapan ya, Bu, dilakukan? Yang dari... Untuk anak spesial need agak sulit memang. Kalau saya merasa saya belum pernah melakukan itu, kecuali klien saya remaja, atau guru-guru saya, atau terapis saya, baru bisa. Jadi gerakannya cuma gini, Mama Kinsey, ya sudah, sambil pegang ini, lalu mata kita tracking, lihat mata saya ya. 2, 3, ujung kanan, tapi kepalanya nggak boleh gerak. Jadi benar-benar kita eye tracking dari kiri ke kanan, slow motion, balik lagi ke kanan ke kiri. Gitu. Jadi lehernya nggak boleh gerak, nggak boleh gini. Jadi lihat saya ya, kalau guru saya pada saat pertama mereka sebelum mengajar, brain gym-nya adalah brain gym dengan menggunakan tracking, eye tracking. Jadi lihat saya, 1, 2, 3, kelihatan ya mata saya gerak ya. Ya, seperti itu. Ya, itu untuk orang dewasa bisa. Rasanya beda soalnya. Tapi untuk anak-anak agak sulit untuk anak. Karena begitu dia eye tracking, ininya diem. Ya, lebih baik gini. Nah itu, saya sih fokusnya lebih ke situ dulu. Kalau untuk eye tracking itu jadi tambahan aja buat anak orang yang sudah bisa, remaja dan dewasa normal. Ini ada lagi tambahan. Malam Bunda Gita, saya mau tanya, anak saya kalau digendong sama orang selalu nangis. Katanya efek jarang dibawa keluar, padahal tiap hari saya ajak keluar. Apakah karena memang jarang digendong sama orang? Jadi pas awal digendong sama orang itu nangis kejer, tapi beberapa jam kemudian baru mau. Itu gimana ya, Bu, cara mengatasinya? Umur berapa Nggak mau ya? digendong orang. Untuk umur berapa ya? Terawati
Usia berapa Umur anandanya? 6 bulan, Bunda. 6 Oke, bulan. 6 bulan ya. 6 bulan itu kan dia masih baru duduk ya istilahnya ya kalau sudah bisa duduk ya. Tapi yang pasti 0 sampai 1 tahun itu dunia pertama adalah dunianya ibu. Ibu itu pengasuh ya. Jadi memang dia itu anak-anaknya cenderung memang lengket sama pengasuh atau orang yang pertama yang memang sebagian besar punya waktu dengan dia. Pengasuh itu ya ibu paling utama, setelah itu siapapun, kakek, nenek, atau neninya. Itu adalah wajar sebenarnya si ibu untuk bisa anak-anak ini insecure ya, tidak aman. Tapi sebenarnya kalau buat saya, pengalaman saya nih ya, kalau anak-anak itu sudah terpenuhi oleh kita, terpenuhi istilahnya gini, peran kita sudah bisa memuaskan anak kita, itu biasanya anak kita itu tumbuh menjadi anak yang tidak insecure, ya. Atau kita yang terlalu protektif bisa, sehingga membuat kita protektif. Banyak orang tua, terutama ibu-ibu muda, protektif tuh kenapa sih? Karena takut kan? Aku takut nanti ada corona, aku takut kalau kena COVID, aku takut kalau orang nanti di luar bagaimana udaranya. Ketakutan itu adalah energi. Energi itu ditransfer ke anak ibu. Contohnya gitu. Jadi kalau ibu-ibu kadang nanya, kok takut sih anak saya? Ibu takut gak keluar? Iya, saya takut anak saya sekolah, saya takut anak saya menangis. Ya energi itu yang ditangkap sama anak, mentah-mentah. Dan akhirnya anak menjadi takut. Nah, mari kita introspeksi bersama gitu ya, bahwa apakah memang anak ibu ini satu bisa jadi karena karakternya yang sensitif, dia tidak mudah tertutup biasanya anak-anaknya ini sehingga dia tidak mudah untuk percaya sama orang. Kedua, ada enggak gitu ya, kemungkinan dia belum terpuaskan kebutuhannya. Kebutuhan apa? Kebutuhan afeksi, keamanan, kehangatan dari orang pengasuhnya. Ini bisa juga gitu ya. Artinya banyak yang kejadian klien saya itu karena pengasuh gonta-ganti, ini membuat anak-anak insecure. Jadi dia nggak percaya diri sama orang lain. Atau yang ketiga, terlalu overprotective orang tuanya. Apa-apa takut, apa-apa nggak boleh. Sehingga anak ini jadi kayak, aku mau ngelangkah jadi takut. Itu kerasa, anak kecil itu kerasa apa yang dirasakan oleh orang tuanya. Kalau nggak sering keluar itu berpengaruh sama insecure. Bisa juga, karena sosialisasi itu kaitannya dengan kesempatan. Kesempatan kita punya banyak nggak untuk sosialisasi? Sehingga dengan sosialisasi kita lebih percaya diri dan berani dengan orang. Itu betul. Tapi saya kok melihatnya bukan itu ya. Kalau diajak keluar pun apakah anak ini nyaman atau tidak berkaitan sama itu tadi. Karakter, overprotective, ataukah memang dia sudah mendapatkan keamanan dari orang-orang yang ada di dalam lingkungan dia. Itu Ibu. Ya, terima kasih Bunda. Sama-sama Ibu. Ada lagi ya? Satu lagi ya? Mama Kinsi. Ada tentang ini, apa namanya, yang tadi beberapa sudah dijawab, seperti suka anak-anak yang suka membuang barang, tadi sudah dijelaskan ya Bu, Ya, sama betul. seperti yang sebelumnya. Sensori ya. Kemudian ada yang bertanya, apakah brain gym ini juga efektif dilakukan untuk anak selain special needs? Banget. Jadi nggak masalah. Ini brain gym adalah umum. Mau special need, mau anak reguler, mau lansia, mau remaja, mau dewasa, mau ABG, boleh semua. Ya, tidak ada masalah. Hanya saya merasakan ketika anak special need itu kelihatan sekali ya perbedaannya. Dari mereka sedang heboh-hebohnya, terus kita berikan treatment brain gym dengan cara yang tepat, dengan gerakan yang tepat, dengan motivasi yang baik, maka anak ini akan cenderung lebih cepat mudah belajar. Itu sih pengalaman saya ya, Mama Kinsi. Jadi banyak mengatakan, kok di Bu Gita mau belajar, kok Bu Gita tenang, kok Bu Gita bisa cepat menangkap. Sebenarnya bukan Bu Gitanya, tapi brain gym-nya. Gitu loh. Brain gym ini yang di awal kita berikan, supaya anak-anak bisa menangkap, belajar, konsentrasi, dan tenang. PACE ya, brain gym PACE yang hari ini kita belajar ya. Betul. Jadi PACE harus urut dan memang menyesuaikan dengan kemampuan anak tadi ya, untuk waktunya tidak ada batasan. Betul. Ini satu lagi penutup sebelum saya kembalikan ke Mama Jordan. Ada yang tanya, apakah ada perbedaan efektivitas ketika brain gym itu dilakukan indoor ataupun outdoor? Nggak ada.
Nggak ada. Seperti tadi, apakah duduk berdiri ada efektivitasnya nggak? Setahu saya nggak ada ya. Saya nggak tahu ada penelitian apa nggak, tapi setahu saya trainer saya mengatakan nggak ada. Mau indoor, mau outdoor sepanjang kita melakukan gerakannya dengan tepat ya. Kalau kayak tadi gerakan silang, tapi ternyata tangan kanan ketemu paha kanan, dia nggak akan bisa karena bukan terkoordinasi dengan baik. Jadi harus gerakannya betul. Tadi ada 3 syarat ya. Energy follow intention, kalau bisa saling melakukan brain gym sehingga saling tukar energi. Kemudian trust the process, percaya bahwa proses brain gym ini adalah baik untuk anak gitu ya. Itu yang kedua. Memang yang ketiga itu betul-betul kita bisa melakukan itu dengan gerakan yang tepat. Jadi gerakannya tidak boleh salah. Gerakan salah dilakukan 30 hitungan juga nggak akan efektif karena gerakannya nggak tepat. Jadi misalkan tulang selangkah di sini, anak kan kadang bisa di sini nih. Kadang sampai nyekek, oh bukan, saya bilang gitu kan ya. Nek apa namanya? Kita harus di bawah selangkah ini. Jadi kita perbaiki kita. Gerakan salah tidak bisa efektif gitu ya. Oke, Mama Kinsi. Ada Baik, lagi? terima kasih Bu Gita. Cukup, Sama-sama. sudah terjawab insya Allah semuanya. Saya kembalikan lagi ke Mama Jordan. Baik, terima kasih Bu Gita, luar biasa materi malam ini ya. Bisa dipraktekkan, semoga semua bunda-bunda yang sudah mengikuti tadi bisa mengulangnya kembali, karena bagaimanapun mau kita ikut terapi, mau kita ikutkan kelas, tapi kalau kita tidak mengulang di rumah ya sama aja bohong sebenarnya. Jadi yang lebih berpengaruh sebenarnya orang tuanya sendiri, kita hanya memfasilitasi untuk memberikan ilmu. Terima kasih untuk Bu Gita, Mama Kinsi, dan semua bunda-bunda yang ikut. Semoga webinar malam ini bisa bermanfaat dan ada perkembangannya untuk anak-anak kita. Dan webinar ini sudah di-record, nanti mungkin ada yang ketinggalan atau mau nonton ulang, kita tunggu aja di YouTube Potat. Segitu aja dari kami Potat Bali. Saya mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan atau ada kurang. Kita ketemu lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Terima Sampai kasih, ketemu. Bu Selamat Gita. malam semua. Selamat malam, terima kasih. Mama Jordan, Mama Dadah. Sampai ketemu. Terima kasih. Dadah. Dadah. Ya, dadah.